Chinatown-nya juga rapi banget Martapura. Lucu banget. Setelah 600 meter, belok kiri ke Jalan Lintas Sumatera. Bagus banget Martapura. Bersih banget, lucu banget. Perpaduan antara rumah lama dan Chinatown-nya bagus banget. Cheat. Good job. Ikong and Risa Adventure. Selamat jalan dari Kota Lahat. Oh iya bener. Kemarin kita udah tinggalnya udah di pinggiran kota. Karena yang hotel di tengah kota, hotelnya lama banget. Nah ini rumah-rumahnya masih banyak rumah tradisional dan juga gabungan sama rumah-rumah yang didirikan oleh orang Belanda ya. Oleh tuh, ini rumah-rumah Belanda yang masih bagus, ya, yang untuk jabat perkebunannya dulu. Tujuan kita sekarang mau ke Bukit Serelo, itu ikonnya kota, ya sekitar Lahat inilah. Letaknya antara Lahat dan Muara Enim, jadi kita nggak terlalu menyimpang banyak. Well invested kita mau lihat. Bismillah. Orang tidur tuh. Itu tuh kelihatan Gunung Serelonya. Puncaknya kayak jempol. Nah, tapi kalau kata Mas Ikong itu kayak Petruk lagi tidur. Ya. Tutupan deh sama rumah-rumah. Oke deh, nanti kita laporin lagi ya. Ini lucu banget sih, banyak rumah tradisional along the way. Nih, udah pemandangan terang banget Bukit Serelonya. We are coming over there. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kami lebih bersemangat lagi. Jadi kita masuk ke perkampungan, nama desanya Merapi Barat. Nah kayak gini nih kampungnya di Lahat nih. Rumahnya bagus-bagus, rumah kayu zaman dulu. Nah ini kita dalam rangka berupaya untuk sampai biar untuk bisa ngelihat gunungnya dari lebih dekat lagi. Tadi sebenarnya kita udah mau ke arahnya si Gunung Serelo itu, tapi ternyata di sana banyak jalan ditutup, ada yang kawinan dan sebagainya. Jadi kami putuskan untuk langsung aja ke Muara Enim. Tapi kalau menurut Google sih nanti ada daerah-daerah yang cukup terbuka sehingga kita bisa lihat Bukit Serelo itu dari kejauhan. Jadi gitulah, kita langsung aja lewatin jembatan gede banget. Kemungkinan ini adalah Sungai Musi, tapi kita harus cek di peta. Di sana ada PLTU. Nah ya, kita bisa lihat di kejauhan. Nanti kita coba lihat apakah kita bisa ngelihat si gunungnya lagi. Oke, akhirnya setelah perjuangan nyasar-nyasar sampai juga kita sebenarnya ke arah Gunung Serelo ini, tapi karena ini kita barengan sama batu bara, akhirnya kita putuskan ya udah. Gunungnya udah kelihatan itu hidungnya. Kita di samping rolling roadnya batu bara, jadi ya kita oke. Kita tadi mau tujuan akhirnya tujuan akhir Bukit Kemuding lewat Batu Raja, tapi kita mau tahu juga pusat kotanya Muara Enim itu seperti apa, jadi kita belokin ke sini. Nah seperti biasa ya di Sumatera tuh kalau ngantri bensin tuh sampai segini lah. Ini pemandangan yang sangat umum nih di pom-pom bensin yang ada di Sumatera. Datang di Muara Enim. Udah masuk Polres Muara Enim ya, ini pusat kotanya Muara Enim seperti ini. Cuman kita akan mencoba berkunjung melewati kantor bupatinya Muara Enim.
pusat kotanya. Nah ini Tugu Selamat Datangnya Muara Enim. Tugu Pahlawan. Ya kita masuk city center. This is the city center of Muara Enim. Nah itu kita lewat jembatan aja lurus. Nah itu selamat datang di Muara Enim. Wih, ini kotanya lumayan besar nih, Muara Enim nih. Nah itu ada jembatan Enim, Muara Enim. Kita lewatin jembatan Enim. Nggak tahu nih sungainya sungai apa ya? Sungai Enim mungkin ya. Nah itu rumah-rumah di pinggir sungainya tuh bagus-bagus banget, rumah zaman dulu. Mungkin perahu-perahu sampai ke sini ya. Ini daerah tradisional banget. Di depan ada bundaran kantor bupati. Wah itu ada bundaran. Kita belok kanan. Ini Taman Serasan Sekundang. Sini bundaran. Di sini. Iya, kita ke sana. Nah, ini ada Tugu Air Mancur. Ini stasiunnya Muara Enim, KAI Muara Enim. Ada kereta di Sumatera. Ya. Nah, ini pusat kotanya Muara Enim. Nah ini kantor bupatinya Muara Enim ada di sebelah kanan. Itu adalah kantor Bupati Muara Enim. Nah ya kita udah sampai lah kita di Muara Enim. Kita lanjut ke Batu Raja. Halo, sekarang kita lanjut ke Batu Raja, masuk lagi ke perkebunan dan sebagainya. Bismillah. Kira-kira 2,5 jam lagi aja ya. Udah sampai ke kota dimana Mas Ipong bernostalgia. Ini kita sampai di Bukit Asam, tambang batu bara Bukit Asam di Tanjung Enim nih. Fasilitasnya di sini ada water park. Tanjung Enim nih, kita ada di Tanjung Enim. Kotanya Bukit Asam. Iya. Bikin hiburan ya. Oke, jadi ini fasilitas tambang batu baranya nggak kelihatan dari jalan. Kita udah lewatin Tanjung Enim, Bukit Asam. Ini PLN-nya, ini pembangkit listrik batu bara tuh, Bukit Asamnya. PLN Nusantara Power, UPK Bukit Asam. Oke. Ya, inilah pusat kota Tanjung Enim. Tuh ada tulisannya Tanjung Enim. Ya, jadi kota ini ya terkenalnya dengan batu bara. Ya, Bukit Asam ya. Nah, ini pusat kotanya kayak gini. Jadi yang tadi tuh baru pinggiran kota aja. Gitu. Kita ada nih, emang juga ini memang kota tua juga dan dilewati sama jalur kereta api dari mulai Luli Muara Enim. Iya. Iya, jadi lumayan besar sih kotanya Tanjung Enim.
Oke, kita lanjut ke Batu Raja mau cari ikan pindang meranjat. Oke, jadi di mana-mana ini di Kecamatan Muara Enim ini memang isinya batu bara semua. Ya, jadi tadi dari Kabupaten Lahat yang isinya banyak kelapa sawit dan karet, kita pindah sekarang ada di Kabupaten Muara Enim yang isinya adalah tambang batu bara dan kebun-kebun juga. Oke, demikianlah. Jadi sebenarnya Belanda udah memetakan Indonesia itu sedemikian rupa. Kita tinggal ngelanjutin aja sebenarnya, dan mestinya we can make it better ya, karena kita udah merdeka. Ya, mudah-mudahan lah, perjuangan masih panjang. Tapi ini enak sih jalan di Muara Enim nih, rumah-rumahnya, rumah tradisionalnya tuh bagus-bagus. Yang bikin di sini tuh menyenangkan karena banyak juga rumah-rumah yang biasanya udah nggak ditempatin, jadi rombeng gitu ya. Kalau di sini nih bagus banget, dicat lucu-lucu, jadi nyenengin lah lewat di desa di sini. Salah satu desa di Muara Enim setelah Tanjung Enim ini, jadi kayak jalan di Taman Mini. Tuh isinya rumah tradisional Muara Enim atau tradisional Sumatera Selatan. Ini kita adanya di Desa Darmo di Muara Enim. Ya, itu adalah PLTU apa tadi? Bukit Lalang, Bukit Asam yang mengelola. Ini orang melakukan ini pesta pernikahan yang ke-9 sejak dari Lahat menuju Batu Raja yang kami temui. Nah, ini ke-10 kayaknya. Jadi ini lagi musim sawal, jadi musim banget orang nikahan. Dan ini sepanjang jalan nih, kadang-kadang ya sampai lumayan lah, ini menutup setengah jalan. Alright, ini kita sekarang 51 kilo lagi menjelang sampai ke Batu Raja. Jadi di sini ada perkebunan kopi, ada jati, ada apa lagi ya? Ya, tapi basically di sini sih hutannya masih terjaga ya, nggak kayak waktu di segmen Lahat. Bangpo Lahat itu kan semua kayaknya hutannya udah dikonversi jadi kelapa sawit. Ini kalau yang ke arah Batu Raja ini hutannya masih ya pretty much masih bagus gitu, kondisinya masih hutan heterogen. Jadi ya jalannya juga bagus, berliku-liku ya, jadi kita kayak jalan-jalan di Cibodas lah gitu. So much fun, alhamdulillah. Nih food estate-nya Indonesia nih yang dimiliki oleh rakyat. Tadi padi, sekarang jagung. Kita masuk ke kampung sana. Sananya masih ada bukit juga. Ya, apakah Batu Raja berada di bukit itu? Itulah tujuannya kita. Ya, insya Allah sejam lagi sih nyampe untuk makan pindang meranjat. Baru panen, jadi di kiri kanan jalan penduduk ngejemur padinya. Ini panennya panen padi sama panen kopi sih. Nah, itu kan kiri kanan. Aduh, sawahnya luar biasa. Semoga pemerintah nggak impor beras sehingga petani bisa lah ya dapat penghidupan yang baik. Tuh banyak banget tuh kopi juga. Hiduplah Indonesia Raya tuh, kopi. Berapa kilo lagi, Ji? 7 kilo lagi. Kita sudah masuk ke Kabupaten
Batu Raja. Nah, kali ini kita udah sampai di Kecamatan Batu Raja Barat. Nah, 7 km lagi kita mau sampai ke restoran ikan pindang. Oke, bagus hutannya. Terusan kita sudah masuk ke Kecamatan Batu Raja, Kabupaten Batu Raja. Oke, akhirnya sampailah kita di Kota Batu Raja. Tapi ini masih pinggiran kotanya. Tadi ada tulisannya, ada tunggunya, tapi nggak ketangkep sama kamera karena jalannya lumayan ngebut. Berapa kilo lagi Ci sampai restoran? 3 kilo lagi. Udah nggak sabaran di perutnya. Maaf ya saudara-saudara, ternyata Batu Raja itu masih dalam Kecamatan Muara Enim. Dia adalah hanya satu dia adalah salah satu kecamatan dari Kabupaten Muara Enim. Guys, kita sudah sampai di Kota Batu Raja. Tadi barusan kita lewatin jembatan Batu Raja. Ini kita lanjut aja terus. Di sana ada jembatan Batu Raja lagi. Berarti ini kotanya dikelilingi oleh sungai. Coba ada jembatan Batu. Ogan, jembatan Ogan 2 Batu Raja. Berarti Sungai Ogan ya. Sungai Ogan ya, lanjut aja deh. Nah, ini kita tadi nyari pindang, ternyata adanya di kompleks perumahan yang jalannya kecil banget, yang mobil kalau kita paksain mobil kita bisa nyangkut. Jadinya kita menyerah dan cari alternatif lain. Nah, ini tapi kita udah ada di sini. Oke, sekarang kita akan cari makanan dulu ya. Ya, ini adalah Martapura Kota, pusat kota. Batu Raja. Masya Allah, aku otaknya udah liar. Ini kantor pajak. Pusat kotanya tuh ada kantor pajak, tapi aku nggak tahu di mana letak kantor kantor camat ya, karena sebenarnya si Batu Raja ini adalah salah satu kecamatan di Ogan Kemering. Kok Ogan Kemering Ulu sih? Di Muara Enim. Oke. Ya, begitulah ceritanya. Ini kita ada di Jalan Lintas Sumatera, khususnya segmen Batu Raja Martapura. Di Batu Raja habis makan siang, makan ikan pindang. Kami melanjutkan perjalanan ke Bukit Kemuning, tapi kita mau putar-putar Martapura karena Mas Ikong dulu 30 tahun yang lalu pernah punya proyek di sana. Bismillah. Alright, nih akhirnya kita keluar dari kota Batu Raja. Nah, tadi barusan kita lewat City Mall. Jadi di Batu Raja di City Mall. Tadi kita di Lahat juga ada City Mall. Nah, City Mall itu lokasinya di luar kota. Tapi memang Lahat ini Batu Raja ini menarik tuh, banyak bangunan-bangunan. Mungkin dulu juga kota yang ditempati didesain sama Belanda juga kayaknya. Karena ini masih wilayah perkebunan ya, masih juga bagian dari Muara Enim. Wah, ini Kejaksaan Negeri Oku. Oh, kita udah masuk ke Ogan Komering Ulu, saudara-saudara. Ini Oku ini udah merupakan provinsi Lampung, ya kan? Belum. Belum. Masih Sumatera Selatan. Oke, kita udah masuk Oku. Jadi tadi terakhir di Batu Raja kayaknya masih Muara Enim. Nah, terus sudah dia keluar, ini masuk ke Oku. Cabang Oku, Bulog cabang Oku.
Oh iya deng, Batu Raja udah masuk Oku deng. Ah nggak ngerti deh. Soalnya tadi ada bilangnya Muara Enim. Aku lihat kecamatan. Sekarang Oku. Ya, whichever lah, whichever. Ya ini kita keluar dari Batu Raja ya. Udah di Ogan Komering Ulu. Ya ini ada biasa kantor Kodim. Jalan aja lumayan lebar, cuman keriting ya, cerita. Ya insyaallah kita 50 km lagi sampai ke Martapura, dan itu tempatnya dulu Mas Ikong pernah punya proyek di situ. Sekarang kita mau keluar dari Batu Raja. Ya barusan kita lewat kantor Bupati Oku. Berarti Oku ibu kotanya Oku juga kali ya? Martapura. Ini kita di Martapura. Ada Martapura. I'm not sure. I'm not sure where we are, nama kotanya. Tapi yang jelas kita ada di Oku dan tadi kantor bupatinya sudah lewat. Oke, kita sudah keluar dari Ogan Komering Ulu. Sekarang kita masuk ke Ogan Komering Ulu Timur. Tadi Oku doang, sekarang Oku Timur. Aduh, dulu jalanannya lumayan gajret banget. Tenang aja Ji, yang penting nyampe. Oke, bismillah. Oke, kita sudah masuk ke kota Martapura. Ini mungkin Martapura ini adalah ibu kota dari Oku Timur. Nah, masih menjadi misteri apakah Batu Raja adalah ibu kota dari Oku. Nanti saya cek ya di buku geografi. Saya tanya Mbak Google dulu. Nah, ini ada stasiun namanya Singatuha. Keretanya yang lewat itu jurusan dari Bandar Lampung ke Palembang. Ini coba ya, kalau Payonan masih ada, mungkin KAI bisa sangat berkembang. Au! Ini ada hotel Arai Puritani Hotel yang besar banget di ini. Udah masuk Martapura. Nih Martapura. Kita lagi mau cari terminalnya. Rumahnya dulu. Ya udah, ayah dulu tinggalnya di Martapura. Kita lagi nyari terminal ada di mana nih. Oke, kita akan memasuki kota Martapura. Kita jalannya ke sana. Reroute sedikit karena untuk menuju Jalan Lintas Sumatera, Sungai Tuhan, Tanjung Kemala. Terus aja terus. Belok Dalam kanan kota. menuju Jalan Lintas Sumatera, Sungai Tuhan, Tanjung Kemala, lalu belok kiri ke Jalan Lintas Sumatera. Ini kita mau masuk ke dalam Tetap kota di Jalan Martapura. Merdeka sejauh 1,5 kilometer. Karena untuk kenang-kenangannya si bapak. Tapi ya tunjuk di kota di pinggir situ. kita akan memasuki kota Martapura. Terus di Jalan Lintas Sumatera sejauh Itu ada 73 patung kilometer. Adipura tuh. Nah ini tandanya. Ya nah kita langsung aja terus mau nih ada selamat datang di Martapura ya. Oke, kita lanjut ke sana, nanti ketemu kantor bupati kayaknya. Ya, kita sudah melewati kota Martapura dan kita belum berhasil menemukan di manakah letak lokasi dulu Mas Ikong bekerja, karena menurut yang bersangkutan kotanya sudah berubah dengan sangat pesat, jadi dia sudah tidak mengenali lagi Martapura itu seperti apa. Ya sudah, kita lanjut aja ke Bukit Kemuning untuk menginap di sana. Oke, kita coba lagi ya.
Kita coba lagi untuk memasuki kota Martapura. Ini ada tugunya. Terus selamat datang di kota Martapura. Terus ya kita terus aja nih, rumahnya juga rumah panggungnya indah banget. Macem-macem. Aduh nih bener-bener bisa jadi daerah tujuan wisata deh. Nih rumah panggungnya lucu-lucu. Setelah 200 meter, belok kanan. Tuh. Bagus ya. Terus ada masjid Baitur Rahman. Terus kita mau kemana nih? Lanjut aja kali, terus aja. Suruh belok kiri tuh, Be. Berarti one way ya? Berarti one way. Iya kayaknya. Suruh belok kiri. Nah, ini ada Taman Jamur. Belok kanan, lalu belok kiri. Setelah 400 meter, belok kanan ke Jalan Tengku Umar. Ya, terus kita mau lihat kota Martapura. Nih, bagus banget nih Martapura nih, kotanya masih tradisional dan terjaga tuh, lihat. Rumahnya terawat loh, rumah tradisionalnya terawat banget. Bersih pula, jadi dia emang ada patung Adipura tadi sebelum masuk kota. Bagus banget Martapura, good job. Belok kanan ke Jalan Tengku Umar, lalu Tuh, Chinatown-nya juga rapi banget Martapura. 600 meters. Lucu banget. Setelah 600 meter, belok Bagus kiri ke banget. Jalan Lintas Sumatera. Bagus banget Martapura. Bersih banget, lucu banget. Perpaduan antara rumah lama dan Chinatown-nya bagus banget. Cheat. Good job. Bagus loh Martapura nih. Rumahnya tuh rumah lama, rapi semua tuh. Wah, ini bisa jadi homestay nih. Tinggal bersama orang Martapura. Luar biasa. Seneng kita bisa mampir ke sini Martapura. Good job. Ini kita ngelewatin jembatan Ogan, Sungai Ogan. Gede banget sungai. Sungai Ogan luas banget. Tuh ada jembatan juga di sana, jembatan kereta api. Nah itu jembatan lama. Kita sekarang di jembatan baru. Kita terus Alkisah. Ini ada mobil lagi di derek. Alkisah. Kantor bupatinya masih 5 km lagi di depan sana. Jalan lintas. Oke, ini kantor irigasi namanya, Komering. Komering, di mana dulu ayah kerjanya di sini. Ini ada kompleksnya, tapi kayaknya udah bubar deh. Ini ada masjid. Ya, terus ini ada kompleks perumahannya juga, orang-orang PU ya. Ya, lapangan tenis sih. Ada lapangan tenis ya, betul. Itu tempat bermain lucu. Nah ya, kayak ayah mau foto di mana, tapi ini masjidnya masih bagus sih, bagus. Bisa di luar sini. Lapangan tenisnya ayah. Gimana ceritanya? Ya dulu nggak ada hiburan lain. Kalau malam minggu pun main di sini. Bawa gorengan, bawa apa sama orang PU, sama kontraktor semua di sini. Pusat hiburan. Karena di waktu itu di Martapura nggak ada apa-apa. Oke. Teman-teman, sekarang saya ada di kantor proyek irigasi Komering yang dulu. Sekarang namanya udah berubah jadi saya ada di proyek Bahuga dulu yang masuknya ke Lampung di paket S1 tahun 97. Jadi sudah 28 tahun yang lalu. Ini kantornya sekarang kok rumputnya tinggi-tinggi. Dulu kalau main tenis di sebelah situ ada lapangan tenis tadi bagus.
Di sebelah sana ada lapangan bola. Ya, kenangan tahun 97. Buat teman-teman yang pernah di sini, nostalgia. Oke, terima kasih. Oke. Ditaruh proyek sini. Kita baru aja meninggalkan kantor Jalan lintas Sumatera. PUPR yang dulu jadi markasnya Mas Ikong untuk ngerjain proyek irigasi di Bahuga. Ya, sekarang kita lanjut untuk ke Bukit Kemuning. Oke, ini Hotel Dewi nih. Dulu saya 27 tahun yang lalu pernah nginep di sini sama Rifki. Nih, masih ada. Alhamdulillah, lucu banget. Masih ada. Ini Terminal Martapura. Ya udah. Oke, lanjut. Tahu terminal kata Mas Ikong terminal baru, aku nggak tahu terminal lamanya di mana. Waktu review umur setahun juga saya pernah nengok Mas Ikong ke sini, terus lanjut ke Palembang waktu itu. Jadi Rifki itu umur setahun ditenteng-tenteng naik mobil sidekick untuk nengok bapaknya, terus habis itu kita jalan ke Palembang. Nah, ini Masjid Agung. Masjid Agung Martapura, cantik sekali. Nah, ini kantor bupatinya. Kita harus belok ke sana, tapi kita nggak belok. Oke, sekarang kita meninggalkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Oku Timur yang merupakan Sumatera Selatan. Juga di sini bilang selamat jalan dari Sumatera Selatan. Nah, kemudian kita mendapat Tugu, selamat datang ke Provinsi Lampung.